baca aja dulu. Mbak, di sini saya sedikit menjelaskan mengenai sambung samping. Sambung samping ini adalah perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang dimana menyambungkan batang atas dan batang bawah. Yang batang bawahnya itu tersendiri tidak kita potong keseluruhannya. Lalu tujuan sambung samping ini adalah mengganti varietas baru tanpa menebang pohon lamanya untuk memproduksinya lebih cepat dibandingkan dengan menanam biji. Lalu samping itu bermanfaat untuk mempercepat pertumbuhan. Tujuannya itu manfaatnya itu tersendiri, proses nyatunya lebih cepat dibandingkan dengan menanam biji tadi. Lalu kegagalan resikonya rendah karena disebabkan oleh batang bawah yang masih aktif dalam melakukan fotosintesis. Dan sambung samping itu tersendiri akan memperbaiki varietas tanaman seperti rasa buah, ukuran dan ketahanan. Syarat untuk batang bawah sambung samping ini bebas dari hama dan penyakit. Pertumbuhannya itu vigor dan kuat. Untuk kesesuaiannya itu tidak terlalu muda dan tidak terlalu kecil. Untuk syarat batang atasnya itu bervarietas unggul dan masa itunya masih aktif. Lalu untuk diameter dari batang atas sendiri tidak jauh berbedanya dengan batang bawah. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan untuk materinya. Nah, jadi Bu, ini kalau untuk cabang ini cabang plagiotrop namanya Bu. Cabang dari batang utama lah Bu. Nah, ini yang diambil tuh sekitaran 3 sampai 4 mata tinasnya Bu. Iya. Ini dipotong kayak gini Bu. Iya. Nah, daunnya itu langsung dibuang aja Bu, nggak apa-apa Bu. Nah, jadi Bu, ini kalau udah dibuat jendelanya ini Bu, itu untuk entres batang atasnya itu tinggal dibentuk ke huruf V gitu Bu. Nah, gini Bu. Itu adun gitu. Nah, iya Bu. Nah, untuk langkah berikutnya Bu, itu langsung dimasukkan aja Bu. Habis itu tinggal diikat Bu, sama ditutup sama plastik Bu. Enggak, ya, 2 kali. Bapak, Iya. saya Sofia Pak dari Politani mau menyampaikan sedikit tentang sambung samping Pak untuk kakao Pak. Iya. Jadi gunanya dibuat sambung samping ini Pak untuk perbaikan vegetatifnya Pak. Nanti dia bisa disambung di sini. Gunanya juga untuk menghemat biaya. Kalau ini ditebang semua kan butuh waktu lama lagi untuk tanamnya. Kalau kita tanam di sini sambung samping dia Pak, dia bisa tumbuh lebih cepat. Nggak harus motong semua gitu Pak. Jadi untuk kriterianya yang kita buat sambung samping di sini tuh Pak, itu dari varietas yang lebih bagus untuk perbaikan buahnya ini Pak. Terus dia bebas dari penyakit dia Pak, bibitnya. Nanti bisa dipraktekkan ya Pak. Iya. Jadi cara-caranya seperti ini Pak. Jadi saya sekitar 2 sampai 3 helai batang. Dan tiupkan ini gitu.
tambah banyak nanti. Iya, Bu. Di tempat yang kurang lebar. Itu tumbuhan nanti situ tuh. Iya Pak, jadi bakal baru dia Pak. Ini kalau plastik pentas. Jadi kayak nggak harus kuat nih katanya Pak, supaya tidak masuk air, tidak masuk oksigen lagi ke dalamnya dia Pak. Jadi Pak, kurang lebih seperti ini dia Pak bentuknya Pak. Nanti setelah tumbuh bakal daun dari sini bisa dibuka plastiknya, tali plastiknya supaya mempermudah pertumbuhan ini ya Pak. Ya plastiknya yang buka dulu. Iya Pak, tali plastiknya Pak. Ikat jarak dulu. Iya. Ini kurang lebih seperti ini. Izin Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizkani Bu. Kami dari mahasiswa Politani ingin melakukan teknik sambung samping pada tanaman kakao Bu. Tujuannya itu Bu, bisa mempermudah dalam pertumbuhan, mempercepat dalam produksi dan tidak mudah terserang hama penyakit Bu. Sambung samping ini salah satu perbanyakan secara vegetatif di mana menggunakan itu batang atas sama batang bawah Bu. Berikutnya bisa dipraktikkan sama kawan-kawan. Baik, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Gandhi Abdinata. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara sambung samping itu Bu. Yang pertama Bu, kita siapkan dulu tempat yang akan kita sambung samping Bu. Habis itu kita lukai atau kita bikin lubang Bu untuk supaya entresnya ini bisa masuk ke dalam Bu. Mungkin bisa dengan seperti ini Bu. Kalau udah seperti ini Bu, nanti entresnya itu atau pucuknya itu kita potong seperti ini Bu. Nah seperti ini nanti bisa diikat pakai tali raffia atau tali apa aja Bu. Setelah diikat Bu, nanti ditutup pakai plastik Bu supaya tidak terkena hujan Bu. Bu, nanti kalau sudah seperti ini Bu, nanti ditunggu ya sudah sampai 21 hari Bu, lihat perkembangannya. Kalau sudah seperti ini nanti kalau menghijau dia, ini udah bisa dibuka Bu. Kalau sudah warna hijau, tapi kalau ya 21 hari, kalau warna dia menghitam berarti itu gagal Bu untuk sambung sampingnya.
Mungkin sekian dari saya, Bu. Ini Bu, kami dari mahasiswa Politani Bu, izin Bu untuk memberikan terkait beberapa materi tentang remajaan tanaman kakao Bu. Yang dimana kegiatannya itu adalah teknik sambung samping, dimana teknik sambung samping ini nanti bertujuan untuk meremajakan tanaman kakao. Mungkin sedikit materi Bu, teknik sambung samping ini merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif Bu. Artinya secara vegetatif adalah menggunakan bagian atau organ dari tanaman itu sendiri. Untuk kebanyakan teknik sambung samping di tanaman kakao yang akan kami contohkan ini Bu, itu menggunakan batang atas yang disebut dengan entres dan batang bawah. Tujuan dari kegiatan ini sendiri Bu, untuk meremajakan atau meregenerasikan tanaman kakao yang awalnya tidak produktif menjadi produktif kembali Bu. Manfaatnya itu agar produktivitas tanaman kakao ibu kembali meningkat. Tadi kan sudah disinggung menggunakan dua bahan Bu. Ada batang atas yang disebut dengan entres dan batang bawah Bu. Untuk batang atas itu dia memiliki kriteria juga Bu. Batang atas itu dari cabang plagiotrop. Cabang plagiotrop itu cabang yang pada tanaman kakao ini tumbuhnya ke samping Bu. Iya, ke sampingnya. Horizontal Bu. Horizontal, yang dimana alasan penggunaan cabang plagiotrop ini Bu, karena cabang plagiotrop ini kan cabang tumbuh ke samping Bu. Jadi tumbuhnya itu pendek dan di sana tempat bunga atau buah yang banyak Bu. Untuk syaratnya itu Bu, yang pertama itu kalau cabang entresnya itu Bu, yang batang atas yang kita sambung di kakao ini, itu harus sebenarnya itu harus dari kakao yang memang unggul Bu, tahan terhadap hama penyakit, varietasnya bagus, umurnya panjang dan produktivitasnya tinggi Bu. Sedangkan untuk batang bawah yang memang seharusnya Bu, kalau ini kan kita ingin mencontohkan bagaimana caranya peremajaan. Kalau untuk batang bawah itu sendiri, yang seharusnya pertama perakarannya kuat Bu, agar tahan dari terpaan angin. Yang kedua, tahan terhadap hama penyakit, dan kondisi dari batang bawah itu harus terhindar dari hama penyakit juga Bu. Soalnya kini kan banyak yang kan banyak penyakit buahnya kan kurang rancak buahnya kan tidak sempurna. Ya Bu, mungkin materi singkatnya seperti itu Bu. Dan teman kami ingin mencontohkan bagaimana sih cara teknik sambung samping itu Bu. Izin sebentar ya Bu. Untuk di sini menggunakan beberapa alat Bu. Yang pertama pisau okulasi. Bisa juga Ibu menggunakan itu namanya pisau cutter Bu. Pisau cutter. Ada bahan yang di sini untuk pembalut, nantinya pengikat. Tali rapia. Tali plastik. Ya, ini gunting gunting stek untuk memilih ini nanti Bu, memotong. Mungkin akan dicontohkan oleh teman kami tadi. Yang pertama itu entresnya Bu. Mungkin ini tidak memenuhi kriteria entres Bu, karena entres yang memang seharusnya itu sudah berukuran minimal dua jari ini. Tapi karena ini hanya percobaan ya Bu, izin ya Bu, dicontohkan Bu. Untuk entres sendiri seperti ini Bu. Itu daun-daunnya dibuang terlebih dahulu. Buang daunnya. Untuk mengurangi penguapan. Tinggalkan 2-3 mata tuna saja. Iya. Nah, ini entres. Untuk mata tunas itu yang berada di bawah. Nah, ini mata tunas ini. Oh iya. Oh, itu. Iya. Nih, Bu. Nih. Sini nanti tempat tumbuhnya. Iya. Daun atau ranting. Daun atau rantingnya. Berikutnya itu dibuat namanya jendela Bu? Jendela sambung samping Bu. Iya. Ini menggunakan pisau okulasi tadi Bu. Untuk ketinggiannya dari sini itu kalau dibuat meruncing. Yang satu panjang, yang satu pendek ya Bu? Iya. Kurang lebih seperti ini dia Bu. Kemudian yang panjang ini dimasukkan Di ke dalam. Yang panjang di dalam. Iya Bu, yang Iya. panjang di dalam. Itu namanya Iya. kambium ya Bu. Kambium itu kambium. Nah, kemudian ini diikat.
Kemudian diberikan plastik dah Bu, Iya. ditutup plastik dah Bu, Oh, agar tidak mudah terserang hama atau penyakit dah Bu. Langsung. Bapak bisa juga kalau pakai mode sarang samui. Ah, ya sama-sama Bu. Iya di sana. Iya dulu. Nanti. Enggak ada itu dulu enggak kuatang lagi itu penyakit. Iya, memang itu penyakit. Penyakit pertama lah tuh Pak. Ketek-ketek itu emang payah sampai gadang. Iya. Kamu banyak yang terserang gitu. Iya. Jadi kalau Bapak seandainya apa namanya, kalau ulang nanam badia, kalau apa boleh di benih itu andaknya bona benih mana apa Pak, gini kan lah berkembang zaman apa, jadi ada teknologi. Iya. Itu yang benih itu lah tahan juga apa Pak, juga Ya, penyakit-penyakit. Iya, penyakit itu. Nanam ulang. Kalau di sambung samping itu bisa aja Pak, tapi yang entres itu Pak Iya. yang batang atas itu andaan dari kakao yang memang apa Pak, yang memang ini klonnya itu memang unggul, produksi itu tahan lama. Tapi kalau itu apa, ini kan itu yang ketumbuh di cabang apa, otomatis itu baik lah tumbuh cabang itu nak pelihara atau bang itu nak. Ya tebang yang dua kan. Sebenarnya Pak, Iko sebenarnya enggak isi kode Pak. Yang seharusnya itu kalau untuk sambing ini di sini Pak. Kalau enggak sekitaran 50 sampai 60 cm dari tanah. Dari tanah. Jadi kalau udah tumbuh itu, kalau tumbuh sekitaran 21 hari Pak, nah ini udah bisa dipotong Pak, agar pertumbuhannya itu fokus ke sini Pak. Iya. Ini sekian aja Pak. Setelah kegiatan Kecangkupannya ini sambung samping juga Ya, Pak. Kami ada juga visioner Pak, dari hasil yang sambung samping itu sejauh mana Bapak paham gitu Pak. Iya. Bagaimana kami memberikannya Pak. Nama Bapak siapa Pak? Izin Pak. Asnadar. Pak. Asnadar. Umur berapa Pak? 68. Di sini kuesioner kami Pak, ada tingkatannya Pak. Sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju Pak. Pertanyaan pertamanya Pak, teknik sambung samping ini bermanfaat nggak menurut Bapak? Kurang paham aja sebab pendidikan Bapak enggak sampai situ kan. Ya, pertama, teknik sambung samping bermanfaat untuk kebun Bapak. Setuju Bapak atau tidak? Setuju. Setuju. Setuju jelas. Mengapa Bapak setuju? Karena itu kan untuk kemajuan pertanian kan. Kemajuan pertanian. Kalau penyuluhan pertanian ini menambah pengetahuan bagi Bapak? Iya. Yang menurut Bapak kenapa ini menambah pengetahuan Pak? Karena baru atau gimana? Karena baru ini pertama kali Bapak ini Baru kali kayak Ini pertama. Iya, baru kali. materi, kalau melihat kondisi kebun saat sekarang ini Pak, menurut Bapak materi seperti ini cocok nggak akan diberikan ini? Menurut Bapak ya cocok ya. Cocok, Pak. Bahasa yang kami gunakan tadi, apakah Bapak mengerti atau gimana? Mengerti. Oh, apakah teman-teman yang tadi mempraktikkan itu mudah Bapak pahami atau sulit? Ya, mudah ya. Ini kayak keterangan kan jelas. Iya, iya. Apakah Bapak dengan setelah kami berikan materi ini termotivasi Bapak untuk menerapkan di kebun Bapak atau gimana? Iya, iya. Atau masih ragu Bapak? Ya, masih ragu ya. Cuma salahnya kan itu Bapak enggak ada kebun kan itu. Oh, iya, Pak. Iya. Mungkin segitu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Kami izin pamit ya Pak. Iya.
Tunggu. Langsung cover lah itu. Iya belum. Potong iya. Itu Buat lah. jendelanya. Nah, Saya cari tadi. Bisa jalan itu bang alat itu. itu untuk entres batang atasnya itu tinggal dibentuk ke huruf V gitu bu. Kayak kapak.